Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Salam semesta. Hari ini kita akan berbicara tentang kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan sudah terlalu biasa kita pakai. Namun, karena kita terlalu biasa memakainya, sampai-sampai kita tidak sadar sebenarnya bijaksana itu apa. Kebijaksanaan itu hanya akan kita lekatkan pada seorang manusia. Tidak bisa kita mengatakan bijaksana pada sebuah komputer yang canggih atau pada binatang yang terlatih di sirkus seperti itu. Jadi kebijaksanaan itu monopoli milik manusia. Sebenarnya apa yang terkandung di dalam kata kebijaksanaan? Dan mengapa hanya manusia yang layak untuk disebut bijaksana? Kebijaksanaan itu minimal memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan tidak asal pengetahuan, karena pengetahuan yang paling baik adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Dan pengalaman yang terbaik adalah pengalaman sendiri. Jadi pengetahuan terbaik adalah didasarkan pada pengalaman sendiri. Kita tentu saja bisa meminjam pengalaman orang lain. Namun tidak bisa kita langsung memakainya. Pengalaman orang lain bisa kita pakai, tapi harus melewati satu hal yang baru saja kita katakan. Ayo, pikirkan ulang. Jadi, pengalaman orang lain pun bisa menjadi pengetahuan yang baik bagi kita, asal kita sudah melakukan pikir ulang terhadap pengalaman orang lain itu. Pengalaman sendiri pun harus dipikir ulang. Karena pada saat kita mengalami, ada banyak yang kita lewatkan. Dan dengan pikir ulang, maka hal-hal yang terlewatkan itu akan menjadi jelas. Hal yang kedua, apa yang biasa disebut dengan ruang dan waktu. Kita tidak bisa sekedar mengenal sebagai ruang dan waktu, tetapi menyadari bahwa ruang dan waktu itu real. Dan ruang dan waktu itu menentukan kualitas kebijaksanaan seseorang. Karena kebijaksanaan itu bukan sebuah tindakan mekanis otomatis, tetapi kebijaksanaan itu mengenal ruang dan waktu. Dalam sebuah pidato yang indah, di akhir orang akan memberikan tepuk tangan yang meriah. Tetapi coba kalau kita mendengar pidato yang indah pada saat pelayatan, apakah di akhir pidato itu kita akan membuat tepuk tangan yang meriah? Bukan tepuk tangan yang meriah untuk pidato yang indah itu yang salah, tetapi waktu, kesempatan apa yang ada itu menentukan. Jadi kebijaksanaan itu menuntut kesadaran akan ruang dan waktu. Maka persiapan akan sesuatu itu
itu betul-betul hanya persiapan. Karena ketika hal yang disiapkan itu terjadi, keadaannya sudah berbeda dari saat disiapkan. Karena itu persiapan baik, namun jangan dijadikan pegangan utama dan pokok yang tidak bisa dirubah-rubah. Keadaan nyata pada saat dan tempat tertentu itulah yang menjadi akhir dari setting harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah kesadaran diri. Dan ini adalah mahkota dari kebijaksanaan itu. Tanpa kesadaran diri, maka punya pengetahuan, punya kesadaran akan ruang dan waktu itu belum sempurna. Karena kesempurnaan ketika ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu tidak mudah. Karena dengan kesadaran diri, orang tidak lagi bisa menjadikan dirinya adalah pusat dari segala sesuatu. Kesadaran diri mengundang orang untuk menyadari bahwa tidak dalam setiap kesempatan aku adalah satu-satunya orang yang hadir. Aku hanya salah satu dari sekian banyak aktor yang hadir. Dan lebih lagi, dalam banyak kesempatan, aku sama sekali bukan sutradaranya. Aku hanya salah satu aktor yang harus tahu diri, tidak melebihi dari apa yang seharusnya kulakukan, namun juga tidak boleh kurang dari yang minimal harus kulakukan. Maka kesadaran diri inilah yang harus terus-menerus dilatihkan. Aku bukan sutradara. Aku hanya salah satu aktor. Aku harus melakukan maksimal dan minimal tidak lebih dari aktor yang dituntut saat itu. Dan pada saat yang lain, sebagai aktor, aku akan dituntut yang berbeda. Jadi kesadaran diri akan selalu dipengaruhi oleh kesadaran ruang dan waktu. Dan kesadaran ruang dan waktu akan dilengkapi oleh pengetahuan yang sudah mengalami pikir ulang. Itulah kebijaksanaan. Jadi, kebijaksanaan itu memiliki 3 pilar: pengetahuan, kesadaran akan waktu dan ruang, dan kesadaran diri. Pengetahuan hanya akan layak bila sudah kita lakukan pikir ulang. Dan pengetahuan itu bisa berasal dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Dan pengalaman orang lain itu bisa melalui cerita orang lain maupun yang kita lihat di media ataupun yang kita lihat di perpustakaan. Itu adalah pengetahuan yang selayaknya kita pikir ulang untuk menjadikannya milik. Hal yang kedua adalah kesadaran akan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu unik.
ruang dan waktu itu bukan sebuah pengulangan dan juga bukan sebuah prediksi. Jadi setiap kali adalah unik ruang dan waktunya. Pada waktu kita menyiapkan, mungkin ruangnya sama, tapi waktunya di Lampung. Ketika hal itu terjadi, mungkin ruangnya sama, tetapi waktunya adalah waktu yang akan datang. Karena itu kesadaran akan ruang dan waktu butuh latihan, termasuk di dalamnya untuk kita jadikan bahan pikir ulang. Apakah ruang dan waktu yang membuat sebuah peristiwa itu terjadi? Apakah ruang dan waktu itu akan terjadi lagi di masa depan? Tidak mungkin. Apa yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Maka kesadaran untuk terus-menerus membaharui kesadaran saat itu di situ, itu menjadi kuncinya, dan pikir ulang menjadi metodenya, menjadi caranya. Yang terakhir adalah kesadaran diri. Kesadaran diri mengandaikan aku menyadari kehadiran semesta, kehadiran setiap aktor, kehadiran setiap peristiwa yang lain, dan aku hanya menjadi salah satu aktor, bukan sutradara sama sekali. Bahkan ketika aku harus memimpin sebuah peristiwa, aku pun hanya aktor, bukan sutradara. Jadi kesadaran diri inilah yang menjadi mahkota dari kebijaksanaan. Maka sekarang saya mau mengambil contoh kecil. Kita masuk ke dalam sebuah mall, dan di mall itu ternyata ada terlalu banyak hal, terlalu banyak barang yang tidak kuperkirakan sebelumnya. Tiba-tiba aku bertemu teman di sana. Tiba-tiba aku melihat barang-barang yang menarik yang tidak kubayangkan sebelumnya. Tiba-tiba aku mendengarkan ada diskon yang terbatas waktunya. Semuanya bisa menimbun kita. Nah, hal yang paling utama harus kita pegang dan jangan sampai kita hilang adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu membawa pesan. Aku datang ke mall tadi tujuannya apa? Membeli apa? Bahwa aku melihat barang-barang yang lain. Jangan sampai menggoyahkan tujuanku. Bahkan di mall aku menemukan banyak teman dan bercanda. Jangan aku melupakan tujuanku semula, bahwa aku ke mall untuk mendapatkan barang tertentu. Dengan demikian, kesadaran diri dengan segala muatan yang ada di dalamnya, segala kebutuhan, segala pemikiran sebelumnya, jangan dihapuskan oleh ruang dan waktu yang membuat kita kehilangan kesadaran diri. Salam semesta.